Jadi ini namanya adalah dinitrogen difluorida. Ya, 2. Ini Ca3PO4 betul, karbon fosfat. FeSO4.6H2O, besi 2 sulfat heksahidrat. Ini benar ya. Jadi kalau nama hidrat itu diikuti dengan hidrat sama berapa banyak hidratnya. Jadi kalau ada 6 ya heksahidrat. Kalau 5 pentahidrat. FeSO4-nya biasa ya. FeSO4 itu dari Fe2+ dan SO4 12. Jadi besi 2 sulfat. Jawabannya 2, 3, 4. Yang E ya. Terus, suatu unsur di alam terdiri dari 2 isotop dengan massa pelimpahan masing-masing sebagai berikut. Massa unsur atom tersebut adalah, ini tinggal pakai kalkulator aja. Jadi, persentasenya ya, jadi ini kan 60%. 0,6, 26, 0,6, oh sorry, ya. 26 kali 68,526. Tambahin 0,39754 kali 70,943. Nah, ini jawabannya. 69,47 am. 173 am. Jadi kalau kelimpahan itu sebenarnya cuma, kan ini isotop yang beratnya 68,5 itu 60%. Isotop yang beratnya 71,9 ini 39%. Jadi beratnya ada di tengah-tengahnya antara 68,5 sama 70,9. Oke, ini ada gambar di bawahnya ya. Lembaga dalam memiliki 2 jenis isotop, Cu63 dan Cu65. Berdasarkan spektrum massa berikut, kelimpahan isotop Cu63 adalah berapa? 144,61 relative intensity. Oke, jadi grafiknya itu isotopnya terhadap besarnya ya, jumlahnya, intensitasnya. Karena satunya 100, ini 44,61, jadi kalian tinggal dibandingkan aja. Saya ini 100, ini 44,61. Ini yang Cu63, yang Cu65. Berarti kan intensitasnya lebih tinggi yang ini. Jadi harusnya kelimpahannya lebih besar yang Cu63 ya. Cara nyarinya terusnya adalah dengan pakai sebenarnya kayak fraksi ya. Jadi fraksi 63 Cu adalah 100 per 100 tambah 44,61 dari total intensitasnya kalau dijumlahkan. Jadi kalau yang 65 Cu 44,61 per 100 tambah 44,61. Ini tinggal dihitung aja. 100 tambah 44,61 69,2%. Oh ya, ini kali 100% ya. Jadi ini harus dikurang ya. 30,85%. Oke, itu ya. Kita lanjut. Ini masih jelas semua kan ya? Belum ada pertanyaan? Belum, Kak. Oke. Dalam suatu senyawa, setiap 2 logam atom 2 atom logam X senyawa dengan 3 atom O. Oke, kalau 2 atom logam X berarti X2O3 ya. ARO16 bila 1,125 gram logam X bersenyawa dengan 1 gram O, maka ARX adalah oke. Gimana? Berarti kan sebenarnya X tambah O jadi X2O3. 3 ini 2, kan? 1,125 ini 1 di ARX adalah berapa?
Jadi kan ini 1/16 ya. Ini yang kita cari. MRX harusnya 2/3 kan? Jadi 1,125 per MRX per 1/16 adalah 2/3. Nah, ini tinggal di solve aja pakai kalkulator. 125, cari yang dicari, per 1/16. 2/3 ya. Save solve. X 27. Apa yang MR-nya, AR-nya 27? Ini aluminium ya. Jadi benar aluminium. Kenapa? Karena aluminium kalau dia sebagai kation berapa plus? Al3 plus. Kalau dia kawin sama oksigen yang O2 minus, dia Al2O3. Gitu. Kita lanjut ya. 1 mol gas diatomik A2 dapat reaksi sempurna dengan 3 mol gas diatomik lain B2. Jika reaksi ini menghasilkan 2 mol gas baru, maka rumus mol gas baru tersebut adalah A2 B2. Dia bereaksi sempurna, artinya reaksinya stoikiometrik ya. 1 mol sama 3. Berarti 1/3 kan. Kayak gitu. Jadi harusnya rumus molekul gas baru itu A2B6 atau AB3 ya. Nih jawabannya AB3. Contohnya sebenarnya 1/3. 1/3 itu kayaknya N2 sama H2 ya. CNH3. Nah, ini dia ada jawabannya ya, 2 mol gas baru. Kalau dia bilangnya 1 mol, kan seharusnya secara atom A2B6. Tapi karena dia bilangnya 2 mol, berarti koefisiennya harus 2. Berarti supaya 2, ini jadi AB3. Ini setara kayak reaksi ini sebenarnya. 2H2 jadi NH3. Jadi jawabannya C. Oke. Ini nggak kecepatan kan ya? Masih bisa diikuti lah ya. Bisa kok. Oke, kita lanjut. Cairan aseton, sekian. MR-nya bereaksi dengan gas oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Oke. Aseton ya. C3CO, CH3, tambah O2, CO2 plus H2O. Cairan ini memiliki massa jenis 0,784 gram per ml. Itu harusnya densitas aseton ya, massa minimum oksigen. Oke. Ini stoikiometrik biasa ya. Jadi pertama kita cari dulu massa aseton. Oh, sebelum itu setarakan dulu reaksinya. CH3, CH3, CO. 3 ya. H-nya 6. 3. O-nya di kanan ada 3 kali 2, 6. 9 ya. Karena di sini ada 1 nyempil, berarti di sini setara ya. CH3H6. Gitu. Cari massa aseton. Massa aseton adalah 30 mili kali 0,784. 23,52 gram. Berarti kita bisa cari mol aseton. Mol aseton adalah 23,52 dibagi MR aseton. C-nya ada 2, 24, hanya 6. Tambah O-nya 1. C-nya 3 ya. Tambah hanya 6, O-nya 1, 16. Oh, udah dikasih ya.
Berarti ini tinggal dikali 4. Berarti 23,52 kali 4 per 58. Berarti massa O2 adalah 23,52 kali 4 per 58 kali MrO2. 51,96 Lanjut ke nomor 8. Satu cuplikan garam dapur ketika pesanan NaCl dan MgCl2. 10 gram sampelnya dilarutkan dalam 100 ml air. Oke. Jadi kita punya 100 ml air, ini dilarutkan ya. Sampelnya ada NaCl dan MgCl2. Dia pasti nanya komposisi ya. Oke, berarti NaCl dan MgCl2. Kalau dilarutkan dia jadi plus plus Cl minus ya. Larut. Terus tambahin AgNO3 berlebih. Berarti aku tahu digabung aja nulisnya ya. Karena kan dia larut. NaCl tambah AgNO3. MgCl2 tambahin AgNO3. Ini juga penting nulisnya gini aja. Biar enggak bingung. NaCl AgNO3. AgCl ya. AgCl2 NaNO3. AgCl tambah Mg NO3 2 kali. Ini 2. Nah, yang jadi solid siapa di reaksi yang pertama? Ada yang solid nggak? AgCl NaNO3. Yang solid adalah AgCl. Ya, AgCl betul. Tahunya dari mana? Soalnya kalau misalkan halogen itu semua garamnya larut kecuali kalau bereaksi sama Ag, paksa, terus timbang. Betul. Dari solubility rules ya, jadi harus hafal itu. Ini juga solid. Oke, 10 gram cuplikan. Berarti kita anggap aja kayak yang kemarin ya, stoikiometri. Ini X, ini 10 min X. Nah, diperoleh 24,81 gram AgCl. Oke, berarti NaCl X per 23,5 tambah 35,5 23,5 tambah 35 setengah 58,5 ini per 71 tambah 24 95. Koefisiennya sama X per 58,5 yang ini 2 kali 10 min X per 95. Karena yang dikasih tahu massa total, jadi X per 58,5 dikali AMR-nya GCL 143,5 ditambahin 2 kali 10 min X per 95 kali 143,5 itu sama dengan beratnya 4,81. Ini tinggal di-solve di kalkulator. X 8,5 kali 143,5 tambah 2 kali 10 min X per 95 ya. 3,5. Sama dengan di depan. Oke, sip.
9,50. Berarti X dalam gram ya, 9,50 gram. X adalah massa siapa tadi yang kita asumsikan? Massa NaCl. Massa NaCl. Berarti persen MgCl2, persen per WMgCl2 adalah 10 min 9,5 per 10 kali 100%. Sama dengan 0,5 per 10. Kecil ya, 0,05%. Jelas ya yang ini? Jadi kalau ngerjain stoikiometri, dirunut aja. Jadi dirunut reaksinya. Terus kalau disuruh cari sesuatu, biasanya itu kita harus mengasumsikan X atau Y, terserah. Ntar tergantung berapa banyaknya reaksi kalian perlu untuk bikin persamaannya. Terus perlu diingat kalau ini kan X doang nyari satu. Jadi ada namanya derajat kebebasan, degree of freedom. Jadi kalau kita mau cari satu persamaan, itu kita cukup butuh satu persamaan. Nyari satu variabel, itu perlu satu persamaan. Kalau mau nyari dua variabel, perlu minimal dua persamaan. Kayak yang kemarin kan kita nyari dua variabel ya, jadi kita bikin dua persamaan dari dua reaksi yang berbeda. Jadi harus mampu cari benang merah. Cari hubungan dari soal itu maksudnya arahnya apa. Oke, kita lanjut. Belerang trioksida SO3 dibuat melalui reaksi belerang dioksida dan gas oksigen dengan katalis belerang oksida. Oke, berarti reaksinya adalah SO2 tambah O2 SO3 dengan katalis vanadium pentaoksida. Nah, kalau nulis katalis itu jangan di sini ya. Ya, ini salah. Bukan sebagai reaktan, dia sebagai katalis. Biasanya di situ. Atau kalau ada tambahan oksidator yang tidak ikut bereaksi ya, lagi itu O, itu tandanya oksidator. SO2 tambah O2 jadi SO3. 1 kilogram reaksikan dengan 1 kilogram gas oksigen. Oh, ini tinggal disetarakan aja reaksinya ya. SO3 berarti ini setengah kan. Berarti 1/80 salah 4 1/32. Siapa reaksi pembatasnya? 2 ya, Kak. Kita coba ya, kalau SO2 1/64. Berarti setengahnya 2/32. 2 bagi setengah ya, 1/128. Ya betul ya. 1/32 kurang 1 bagi ya tuh. Ini karena ini 0, ini masih sisa 0,023. Jadi SO2 pembatasnya. Jadi SO3 yang terbentuk adalah 1/64 ya. Berarti massa SO3 adalah 1/64 kali 80. Bagi 8, 8, 10. 10/8 itu 1,125 gram. So, 1,25 ya. Salah. Kok 1,25 gram? Oh iya, ini ya.
kalau jadi reaksi itu seharusnya ngikutin persamaan ikutin hukum konservasi massa ya. Jadi kalau di awal ini 2 kg, ini totalnya juga harusnya 2 kg. Berarti sisa 0,75 kilonya keluar sebagai oksigen. Oke, kita lanjut nomor 10. Penguraian sempurna 10 gas XY2 Oh, ini udah ya sebenarnya. Gak apa-apa. X tambah Y. Ini mirip sama soal sebelumnya deh, yang tadi dapat aluminium ya. Oh, penguraian. Ini 10 gram, menghasilkan 5 gram gas X dan 5 gram gas Y, ARY 16. Maka ARX adalah, gimana nih berarti? Jadi kalau kita bagi MR masing-masing, 5 adalah per MRX. 10 per 32 plus MRX. Ini 1, ini 2. Kalau 3 pakai perbandingan ini sama ini ya sebenarnya. 1 per 2 sama dengan 5 per MRX per 5 per 16. Coret-coret 1 per 2 sama dengan 16 per MRX. X sama dengan 32. Jadi jawabannya 32. Logam apa yang MR-nya 32? Sulfur, betul. Jadi benar ya, ini SO2 maksudnya. Jadi itu ya, ke kimia itu biasanya soalnya ngikutin sama ya, kondisi real ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak kalau kalian hafal kation, anion, terus AR gitu ya, ya nggak mesti hafal semua sih, tapi hafal yang kira-kira banyak keluar lah ya. Mungkin semakin banyak latihan soal, ntar lama-lama hafal, karena kan melihat terus nih AR-nya. Jadi itu bisa mempermudah, kayak bisa langsung connect. Kayak yang tadi ya, misal kalian ketemu X2O3, ini kalian sudah langsung bisa ngerti, oh ini tuh oksida logam apa. Jadi kan dari X3 plus dan O2 minus, berarti X ini kemungkinan apa? Dan ya Al13, salah satunya. Atau logam yang 3 plus lain, apalagi Cr13. Jadi belum ngerjain soalnya, tapi bisa langsung kebayang kira-kira jawaban apa. Oke, kita lanjut nomor 11. Gram mol hexahidrat seringkali ditulis dengan rumus molekul. Oke, massa atom oksigen ada 3,92 gram. Hidrat tersebut adalah. Oke, aku tulisnya gini aja ya. Mol hexahidrat. Biar kelihatan atom. FeSO4, NH4, SO4, 6H20. Nah, dia kan nanya berapa massa atom oksigen ya. Ini kamu tinggal hitung aja. Kan dia mintanya dalam hidrat. Berarti hitung semua atom O yang ada dalam hidrat. Ada berapa atom O? FeSO4, O4, SO4, O8, tambah 6O. Berarti ada 6 tambah 8, 14O ya. Nah, ini tinggal ikutin perbandingan mol. Di 3,92 dibagi MR-nya 92. Jadinya 10 pangkat minus 2 ya. Ya, 10 min 2 ya. Nah, 10 min 2 kali 14 berarti atom O. Itu ada 14 kali 10 minus 2. Kenapa bisa dikali 14? Karena perbandingan koefisiennya. Kan 1 nggak ditulis ya. 14. 14 kali 10 minus 2 mol. Berarti masanya adalah 14 kali 10 minus 2 kali 16.
Jelas ya. Kita lanjut nomor 12. Sebanyak 60 ml larutan NH2CO3 0,15 molar direaksikan dengan 40 ml larutan NiCl2 untuk masukkan padatan NiCl3. Maka persen perolehan. NH2CO3 tambah NiCl2 menghasilkan NiCO3. Terus apa? Terus NaCl ya. 2 NaCl. Oke, udah setara. 60 mili, 15. Oke, kita cari mula-mula reaksi sisanya ya. Mula-mula 60 kali 0,15. 60 kali 0,15. 9 milimol. Yang ini 10 kali 0,25. 10 milimol. Ini 991 gitu ya. Reaksi pembatas. Aku tulis di atas ya. NH2CO3, NiCl2, NiCl3 terus. Oke. Berarti terbentuk 9 milimol. Jadi massa NiCO3 teoretis adalah 9 milimol dikali 119. 1071 miligram atau 1,071 gram. Terus dia bilang jika diperoleh 0,85, berarti persen perolehan atau persen yield itu adalah actual per theoretical kali 100%. Actualnya itu di soal 0,85 per 1,071 kali 100%. Jadi 79,36%. Oke, nomor 13. Garam dapur beriodium di Indonesia harus mengandung iodium minimal 30 mg per kilogram garam. Dari KIO3 dan KI sesuai bersama reaksi massa KI yang diperlukan untuk setiap 1 kg. Oke, cek dulu ya. Ini udah setara dulu. Cek muatannya aja. Min 5, min 6, positif 6, 0 ya. Biasanya kalau bersama redox, kalau muatannya udah sama, harusnya persamaan itu udah setara ya. Biasanya gitu, cuman tetap cek aja jumlah atomnya. Ini udah dicek juga benar ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian buru-buru nggak sempat, bolehlah langsung lihat muatan. Kalau muatannya udah sama, ya kemungkinan besar udah setara reaksi. Oke, 30 mg. Maka massa KI yang diperlukan untuk setiap 1 kg dapur jika efisiensi reaksi 80% adalah oke. Dia kan harusnya per kilo ada 30 mg. Berarti kalau 1 kg garam dapur, I2-nya ada 30 mg. Kalau efisiensi reaksi 80%, artinya kalau misal kamu ingin dapatkan dia 10, jangan 10 deh, angkanya nggak enak, 8. Ini dia harus bereaksi 10 dulu. Maksudnya bereaksi 10 tuh di sini ya, jadi 10, nanti produk yang dihasilkan cuma 8, itu efisiensi ya. Jadi harus dilebihkan. Jadi karena dia pinginnya 8 mg, 30 mg ya, karena 1 kg garam dapur.
Berarti mol I2 adalah, oh sebentar, massa I2 itu 30 mg. Oh, efisiensi reaksi 80%. Kalau dalam ya. Oh, sama aja. Kita rubah dari massa juga sama aja karena kan dikali MR lagi nanti. Jadi kita cari massa aslinya dulu ya. Kan efisiensi reaksi 80%. Berarti harusnya massa I2 yang ditargetkan dari reaksi itu lebih banyak. Nah, efisiensi reaksi itu di akhir atau di awal? Nah, kalau kita punya 100, kalau efisiensinya 80, kan ini berhasil 80. Jadi ini 240. Tapi kalau misalkan kita bikin 30, di sini 30. Oh iya, oke. Jadi cari molnya dulu. Mol I2-nya adalah 30 per I2 MR-nya ada 254. Nah, biarin aja gini, 30 per 254 mol. Jadi di sini yang sisanya kan harus ada 30 per 254 mol. Jadi yang bereaksi juga 30 per 254 milimol. Koefisien 3, dia kan nanya massa KI. Jadi kita cari yang I minusnya ya. Kalau 3 itu 30 per 254, kalau 5 berarti 50 per 254 ya. Jadi 30 dibagi 3 dikali 5. Itu caranya. 30 bagi 3, 10. 10 kali 5, 50. Jadi 50 per 254. Nah, tapi ini efisiensinya 80%. Artinya, untuk dapat 50 per 254, yang F itu harusnya lebih. Bereaksi lebih ya. Karena efisiensi itu kadang dikasih simbol begini. Nah, karena efisiensi 80%. Berarti tinggal bikin aja perbandingan sebenarnya. 100 per 80 sama dengan X yang kita cari per 50 per 254 ml. X-nya adalah 100 kali 50 per 254. 100 kali 50 per 254 80. X-nya adalah 1,5 per 54 mol. Ini berarti minimal KI yang harus disediakan. Jadi massanya, massa KI adalah 25 per 508 kali MR KI ada nggak? Ada ya 1,6. Jawabannya adalah 40,8. Ini apa? Ini gram ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya. Di antara campuran kation logam dan hidrogen yang tidak semua kationnya mengendap ketika ditambahkan Na2S adalah, oke, kalau ditambahin Na2S berarti ditambahin S2 minus. Yang tidak semua kationnya mengendap. PBS mengendap nggak? Ada yang hafal ininya? Diagram. Kak, semua Ya. garam yang mengandung ion S- itu nggak larut dalam air kecuali kationnya 1A sama amonium. Berarti PBS larut nggak? Oh, nggak larut.
Nggak larut, berarti dia aki ya. Nggak larut, solid. Berarti ini dong jawabannya, A. Yang tidak semua kationnya mengendap. Oh, yang tidak semuanya mengendap. Berarti kita cari yang tidak semua kationnya mengendap. Berarti kita cari yang tidak mengendap ya. Berarti kita cari yang aki ya. Benar nggak sih bunyi soalnya? Berarti kalau ada kita nemukan yang ada mengendap, berarti itu jawabannya. Tadi kamu golongan berapa? 1A ya? Ya, Kak, 1A sama amonium. 1A sama amonium. Ini ada nggak yang 1A? Yang B, Kak, ada K+. Oh iya, harus nggak kelihatan. Nah, berarti jawabannya B. Gitu. Jelas ya. Kadang aku juga bingung kalau baca soalnya itu yang tidak semua. Nah, jadi jangan sampai kebalik-balik memahami soal ya. Kalau enggak, ntar nggak nemu jawabannya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan persamaan reaksi berikut, ion yang tidak terlibat dalam reaksi adalah, nah ini yang ditanya, ada ion penontonnya siapa? Siapa ion penontonnya? Tulis dulu persamaan ionnya ya. KHS, K+, H minus, HCl, H plus Cl minus. Jadi KCl, K plus Cl minus. H2S tetap gas. Jadi K plus Cl minus bisa dicoret. Jadi dialah ion penontonnya. Jadi jawabannya C. Ion penonton itu yang bisa dicoret ya. Oke, lanjut. Reaksi berikut yang tidak terjadi ke arah kanan adalah H2SO4, NaCl4, NaHSO4, HCl4. CAI, K2CO3, CH3, 2 kali. Oke, gini ya, mungkin maksudnya yang tidak terjadi ke arah kanan, berarti seharusnya, kayaknya sih jawabannya A, karena ini semuanya larut ya. HCl4 ini asam kuat, NaHSO4 juga garam, NaCl4 juga larut, H2SO4 juga asam kuat. Ini kalau direaksikan dicoret semua, sebenarnya reaksinya nggak jalan. Kalau yang B, CaCO3 solid ya, jadi ini pasti jalan. Yang C, ada gas terbentuk sama liquid, ini pasti reaksinya jalan. Yang D, ada CuS tadi solid, reaksinya jalan. Yang E, ini PbOH2 solid ya, benar nggak? Menurut solubility rules, kalau nggak salah ini solid harusnya. Aku juga nggak hafal sih sebetulnya. Ada yang ingat? Berapa ya? 45. 5. Tadi apa? Nah ini ya. OH minus. Semuanya tidak larut. Kecuali 1A, CaSRBA. Oke, berarti PbOH2 solid ya. Jadi benar jawabannya A. Karena reaksinya nggak jalan. Yang lain jalan ke arah kanan. Oke, jelas ya. Jadi nanti ngecek reaksi jalan apa enggak, kan kalau ditanya secara fisika yang terlihat gitu ya sama mata, reaksi itu jalan kalau ada selama terbentuknya gas, ada terjadi perubahan warna, terus terbentuk endapan, itu salah satu ciri terjadinya reaksi. Kalau reaksi nggak terjadi itu, ya secara kasat mata nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita ngerjain soal, kalau di persamaan ionnya dicoret semua, itu reaksinya nggak terjadi. Contohnya misal NaNO3 plus KCl. Kan harusnya jadi KNO3 plus NaCl. Nah, tapi semua garam ini larut. Ini kan aki, ini aki.
berarti Na plus, NO3 minus, plus K plus Cl minus, K plus NO3 minus, plus Cl minus. Semuanya di dalam larutan dalam ion. Nggak ada yang membentuk senyawa baru atau ikatan baru. Ya, dalam bentuk ion aja semua. Artinya reaksi ini nggak terjadi. Sama kayak nomor A ini. Ini kan larut semua. Oke, nomor 17 ya. Pada titrasi 10 mili sampel cuka diperlukan 25 mili larutan NaOH untuk menetralkan semua sama setat. Diketahui sampel cuka memiliki massa dominan 1%. Oke, ini sama ya. Mungkin kita skip dulu aja. Ini sama kayak nomor berapa tadi ya? Karena persen massa. Ada tadi kalau salah. Nah, sama kayak nomor 8. Cuma sekarang reaksinya reaksi asam basa. Aku kasih sama reaksinya aja ya, nanti dicoba sendiri. Coba kan C3COH tambah NaOH, C3COONA plus H2O. Ini semua 1:1. Lanjut nomor 18, untuk buat larutan dengan konsentrasi ion Cl minus 0,0025. Nah, ini soalnya berapa ya? Oh, banyak ya. Jadi kalau soalnya mirip, kita skip dulu. Kalau ada sisa, kita kembali kerjain. Untuk buat larutan konsentrasi ion Cl minus dengan massa NaCl2 yang harus dilarutkan dalam air menghasilkan 200 ml larutan adalah oke. Jadi kita mau bikin larutan 200 ml. Ini Cl minusnya itu 0,025 molar. Berarti mol Cl minusnya berapa? Berarti molaritas Cl minus dikali volume ya. Molaritas Cl minusnya 0,025 kali volumenya 200. 0,025 kali 200. 5 ya. 5 milimol. Ada ini Cl2. Cl2 Ni12 plus 2Cl minus. Kalau ini mau dapat 5 milimol, berarti NiCl2-nya harus setengahnya, 2,5 milimol. Jadi massa Cl2 adalah 2,5 kali mR-nya, 129,9. 324,225 miligram. Karena milimol ya. Kita lanjut nomor 19. Sampel magnesium oksida dilakukan dalam 50 ml larutan asam klorida dan kelebihan asam dititrasi dengan trihidroksida. Oke. Ini dulu, MgO kalau dilarutkan itu jadi apa sebenarnya? Ini kan dalam larutan asam klorida, berarti dalam larutan asam. Tapi larutan asam itu namanya larutan berarti aki ya, dia mengandung air juga. Jadi MgO itu akan menghasilkan MgOH2. Jadi nanti jadinya MgOH2. Itu garam basa ya. Kalau oksida logam itu menghasilkan basa ya. Kalau oksida non logam kayak SO, CO itu menghasilkan asam. Ini menghasilkan MgOH2. Nah, ini MgO. Oh, dia nanya MgO-nya berapa gram ya? Berarti kita harus dulu. MgO jadi MgOH2 tetap ya. Ditambahin HCl jadi HCl2. Bisa deh, nanti hasilnya pasti.
harus jadi MgOH2 dulu. MgOH2 tambah HCl di BCl2 tambah H2O. Cl2 2H2O 2 ya. Oke, udah setara. 50 mili asam klorida 0,2 molar. Oke, ini berarti bereaksi yang dikasih itu 50 kali 0,2. Dikasih ada 10 milimol ya. Kita nggak tahu reaksinya berapa minus X. Sisanya 10 min X ini sisanya direaksikan dengan NaOH. Ya, kelebihan asam dititrasi. Kelebihan berarti yang disisakan. HCl tambah NaOH. Ini 10 min X. NaCl plus H2O. Siapa ini 10 min X. NaOH-nya 13,4 mili 0,1 molar. 1,34 milimol ya. Berarti kan bereaksi habis. Berarti 10 min X. Nah, ini sama dengan 0. Berarti 10 min X sama dengan 1,34. Ya. Berarti X sama dengan 8,6. Jadi kan 10 min X min 1,34 sama dengan 0. Ya dipindahin aja. Karena HCl-nya habis ya bereaksi sama NaOH. Nah, kita udah dapat X 8,66. Berarti min X ini juga min X kan? Ini 0. Berarti yang di sini sama dengan X. Berarti mol MgOH2 sama dengan mol MgO sama dengan 8,66 milimol. Berarti masanya MrMg24 tambah 16. 8,66 kali 40. 346,4 miligram. Kak, Ya. aku masih bingung tadi min X-nya kenapa, soalnya aku tadi laptopnya mati, jadi ketinggalan. Oh ya, yang ini ya? Ya, Kak. Dari sini ya, aku ulang dari sini. Jadi, kan reaksinya ini ya. Kan tadi oksida logam akan menghasilkan basa. HCl bereaksi dengan basanya MgOH2. Karena kita nggak tahu bereaksi berapa, kita anggapnya min X. Jadi sisanya 10 min X kan. 10 kurang X. Terus di sini, kelebihan asam dititrasi dengan larutan natrium hidroksida. Karena ini kelebihannya, ini jadi mula-mula di reaksi yang kedua. Nah, ini NaOH-nya yang dikasih ada 13,4 kali 0,1 molar. Jadi 1,34 mol. Karena dia bereaksi sampai ekivalen, titik ekivalennya tercapai setelah penambahan 13,4 mili. Jadi ini bereaksi semua sampai habis. Jadi 1,34 sampai habis juga, karena kan ekivalen. Berarti 10 kurang ini minus ya. 10 min X min 1,34 sama dengan 0. Jadi 10 min X sama dengan 1,34. Dapat X 8,66. Oke, jelas ya? Dapat X 8,66, berarti dapat mol. Ini min X, berarti ini juga min X. Kan tadi semua HCl-nya itu bereaksi, semua MgO itu bereaksi sama HCl. Makanya jadinya ini 0, berarti awalnya X. Dapat mol X, dapat massa X, dapat massa MgO.
alfa itu berubah jadi MgOH karena dia dilarutinnya sama asam klorida yang bentuknya aktif. Kenapa? Itu MgO-nya berubah jadi MgOH karena dilarutin sama asam klorida bentuk aqueous, Kak. Iya. Oke, Kak. Kasih. Ya, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 20. Sebanyak 36 ml sampel larutan asam sulfat dititrasi dengan KOH 0,25 molar sampai indikator asam basa menandakan bahwa larutan dinetralkan sempurna. Oke, sempurna tersebut kemudian diuapkan dengan hati-hati sampai kering. Oh, kalau diuapkan sampai kering, artinya dia menguapkan apa? Natrium Na2SO4 kemudian KOH kok natrium H2SO4 H2SO4 plus H2O H2 2 ini 2 ya. Oke, udah setara ya. Berarti yang diuapkan itu airnya sebenarnya. Ini diuapkan sampai kering sampai akhirnya dapat K2SO4-nya. Berarti residunya yang 859 mg itu adalah K2SO4-nya. Ini 859 mg. Bisa kita bagi MR-nya biar jadi milimol. Berapa MR K2SO4? K39 ya. K39 kali 2 tambah S32 tambah O64. 174. Terus dia nanya apa? Volume larutan KOH yang digunakan dalam, dia nanya volumenya ya. Nanti kita cari mol KOH aja. Mol KOH kan 2. Berarti tinggal 2 kali 859 per 174. Udah dapat mol KOH, berarti bisa dapat volume KOH. Volume KOH sama dengan mol KOH dikali ya. Salah, dibagi molaritas KOH. Berarti mol KOH 2 kali 859 per 174 milimol per molaritasnya. Molaritasnya 0,25. Karena ini udah milimol, berarti dapat volumenya mili. Jadi udah pas ya. 59 39,49 ml. Itu. Ya. Itu kan tadi H2O-nya itu diuapkan sampai kering kan, Kak. Nah, nanti nulis fasenya itu apakah liquid atau gimana? Atau gas? Gini aja. Kalau dikeringkan nulisnya kan ini lengkapnya aki ini liquid gitu ya. Berarti K2SO4 yang aki ini kalian cukup nulis sebenarnya gini aja. K2SO4 solid. Ini udah cukup menjelaskan. Kenapa? Karena aki ini kan aqueous, dia terlarut di air. Ketika dia balik jadi solid, ya dia udah airnya hilang semua. Kalau airnya hilang semua berarti ya menguap, nggak usah ditulis K2SO4 plus H2O liquid jadi K2SO4 solid dan H2O gas. Nggak perlu kayak gitu sih. Nggak berlebihan lah, karena seharusnya dari sini aja udah jelas. Yang penting sebenarnya kalian butuh itu adalah perbandingan molnya. Kan harusnya sama ya. Kalau di dalam air ada 10, kalau diuapkan airnya semua, diasumsikan tidak ada yang menguap lagi ya. Karena sebenarnya aslinya ada yang menguap. Jadi nggak mungkin 100%. Tapi karena untuk hitung-hitungan, CPB dianggap pemisahnya sempurna. Jadi yang aki itu akan tetap di
tetap tinggal, nggak akan jadi gas. Gitu. Jadi ini kita ketemu 1:1. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Udah? Oke, kita lanjut ya. Kalau udah jelas, seng bereaksi dengan ion permanganat. Reaksinya adalah ini. Nah, udah dikasih tahu nih, belum setara. Oke, kita setarakan dulu berarti ya. Ini misahinnya siapa sama siapa? Zn sama Mn-nya ya. Yang H plus sama H2O sebenarnya dicuekin aja. Karena nanti itu akan muncul sendiri. Zn2 plus. Berarti plus 2 elektron. Nggak ada penyetaraan yang lain ya. Karena yang beda cuma muatannya doang. Mn4 minus, jadi Mn2 plus. Ditambah 4H2O tambahin 8H plus. Ini positif 2, ini positif 7. Jadi plus 7 elektron, sorry, plus 5 elektron. Berarti ini kan plus 2 elektron, berarti kita kalikan 5 ya. 5, 5, 10. Ini kalikan 2. 16, 2, 2, 8, ini 10. Jumlahkan, coret elektronnya, ya, 5Zn tambah 16H plus, tambah 6 minus, 2 plus, tambah 5Zn2 plus, tambahin 8H2O. Cek aja muatannya. Ini negatif 2, positif 16. Berarti total positif 14. Ini positif 4 dan positif 10. Nah, udah sama ya muatannya. Harusnya atomnya juga udah pasti sama. Oke, kita udah dapat kesamaan reaksinya dengan koefisien. Massa Zn yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 15,8 gram KMnO4. KMnO4. Plus MnO4 minus ya. KMnO4-nya 15,8 per 158,03. Nah, koefisien 1, berarti MnO4 minusnya sama ya. Berarti yang ini dipindah ke sini. Oke, yang perlu hati-hati tuh di sini. Koefisien 1, ini 2. Jangan kalian kalikan 2. Kenapa jangan? Kenapa ini di sini nggak dikali 2? Kan ini koefisiennya 2. Karena jawabannya, semua MnO4 minus itu datangnya dari reaksi ini. Artinya jumlah di sini harus sama dengan jumlah di sini, meskipun koefisiennya beda. Dan juga koefisien beda di sini, 2 ini kan terhubungnya sama reaksi yang ini, bukan sama reaksi yang ini. Jadi, nggak dikalikan 2. Nah, baru kalau kita cari Zn-nya, koefisien 2-nya itu pengaruh. Berarti Zn adalah, ingat, ke sini dibagi, ke sini dikali. Berarti 15,8 per 158,03 kali 5 per 2. Kita bisa dapat massa Zn. Massa Zn sama dengan 15,8 per 158,03 kali 5 per 2 kali MRZN. 65,38. Nah, kali itu 15,8 bagi 1 kali 2,5 16,34.
Oke, supaya waktunya pas, aku coba bahas cepat aja ya. Mungkin gak usah dijawab semua kalau ada mirip. Oke, ini caranya. Kalian setarakan. Nah, ini kan udah setara. Cuman kalau di sini nggak kelihatan sebenarnya elektron yang terlibat itu berapa. Elektron yang terlibat itu waktu kalian menetapkan seperti ini. Ketika udah sama, ini kan 10 elektron. Nah, itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Itu ya. Jadi yang ketika elektronnya dicoret, koefisiennya. Jadi ini kalian coba setarakan. Ini kan Mn4 minus jadi Mn2 plus dan H2C24 jadi CO2. Nah, itu disetarakan dulu. Baru lihat nanti elektronnya kebentuk berapa. Terus nomor 23. 23 ini sama ya, nanya persen massa tembaga. Pakai stoikiometrinya. Cari mol siapa yang diketahui ini? Nah, mol asam nitrat yang diketahui ya. Berarti kita bisa dapat mol Cu. Nanti dapat mol Cu, dapat massa Cu. Habis dapat massa Cu dibagi massa sampel itu adalah persen massanya. Nomor 24, reaksi berikut yang jadi reduktor siapa? Ini bisa langsung dijawab. Siapa yang jadi reduktor? Reduktor itu mengalami apa? Mengalami apa? Oksidasi ya, Kak. Oksidasi, betul. Sorry, bentar. Oh, aku lupa ya. Aku bikin lagi biar nggak lupa. Bikin pilas. Itu yang mengalami oksidasi siapa? Kan Cr272 minus jadi Cr13 ini harusnya reduksi ya. Karena Cr-nya dari plus 6 ya. O-nya min 14, berarti ini plus 12 bagi 2. Plus 6 jadi plus 3, berarti otomatis C4H10 pasti yang teroksidasi. Berarti yang agen pereduksi atau reduktornya adalah C4H10. Butana ya. Jika unsur logam, tembaga, emas, dan seng dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan reaksinya dengan asam kuat HM3 dan HCl. Jika R bereaksi dan TR tidak bereaksi, maka dapat yang benar adalah AuCuZN. Oke, ini mengacu kemana kira-kira? Supaya bisa tahu. Ini mengacu ke deret-deret volta ya. Nah, yang ini tadi apa aja? AuCuZN. AuCuZN. Oke. AuCuZN. Oke, berarti harusnya yang paling stabil adalah Au. Jadi harusnya tidak bereaksi sama asam. Itu kebanyakan Au ya. Nah, jadi yang ini salah nih poin A. Harusnya Cu itu tengah-tengah. Dia bisa tidak bereaksi dan bereaksi. Nah, sekarang cara nentuinnya gimana? HL sama HNO3 siapa yang lebih kuat? Jawabannya HNO3 ya. HNO3 lebih kuat. Biasanya asam-asam yang mengandung O, semakin banyak O-nya itu semakin kuat. Jadi HCl sama HNO3 kekuatan HNO3. Jadi Cu itu seharusnya bereaksi sama HNO3 karena dia kuat. Jadi jawabannya yang C nih, yang paling tepat ya. Jadi kalau Au itu tidak bereaksi, Cu itu bereaksi dengan HNO3 tapi tidak bereaksi sama HCl, sedangkan bereaksi sama dua-duanya. Karena dia yang paling reaktif logamnya ya, menurut deret volta. Lanjut, larutan yang mengandung, oke ini sama ya, setarakan dulu pakai metode ion elektron, asam basa itu ya. Setelah disetarakan, dapat koefisiennya, tinggal dipakai stoikiometri. Kandungan antimoni dalam sampel dapat ditentukan melalui reaksi redoks
Oke, ini sama. Setarakan dulu. Oke, ini sama ya, tinggal pakai stoikiometri. Cuma nanti antimoninya nih ada kandungannya 20,74. Artinya kalau ada 100 tipe kandungan antimoni. Antimoni itu Sp ya? Iya nggak sih, antimoni itu Sp ya? Strontium deh. Iya Sb kan? Oke, antimoni itu Sb ya, jadi Sb-nya 20,4%. Oke, masuk termokimia. Perhatikan diagram reaksi berikut yang terjadi pada keadaan standar. Pernyataan yang benar berikut ini adalah delta H3. Mana delta H3? Delta H3 ini ya. Delta H3 itu lebih kecil daripada delta H4 tambah delta H5. Benar nggak? Delta H3 itu ada Na plus Cl minus gas jadi NaCl solid. Kalau delta H, nah harusnya besarnya sama ya. Karena Na plus Cl minus gas ini kan akhirnya solid juga. Ini awalnya gas jadi solid. Ini awalnya gas juga jadi solid. Jadi delta H3 harusnya sama. Poin A salah. Delta H1 lebih kecil dari delta H2 tambah delta H3. Sama delta H1. Karena jalurnya sama ya. Jalur awal akhirnya sama. Awalnya di sini, berakhir di sini. Jadi delta H2 tambah delta H3 sama dengan delta H1. Ya kita tinggal cari sebenarnya ya. Nah, jawabannya ada C. Delta H3 sama dengan delta H4 plus delta H3. Lanjut, perhatikan bersama termokimia, pernyataan berikut yang benar adalah pembentukan 1 mol melepaskan kalor 92. Salah ya, ini koefisiennya 2. Ini harusnya 2 mol. Minus itu melepaskan ya, betul. Kalau plus membutuhkan kalor. Jadi jawabannya B. 46,7. Jika terjadi pada tekanan tetap, reaksi berikut yang tidak disertai dengan kerja volume adalah yang jumlah koefisien kiri kanan gasnya sama ya. Kalau nggak ada kerja itu tidak ada perubahan mol gas. Gitu. Jadi kan masih ingat yang ilustrasi piston ya. Nah, kalau pistonnya gerak, itu ada energi yang lepas sebagai kerja. Berarti kalau pistonnya gerak, ada apa di situ? Ya, ada perubahan mol gasnya yang mendorong piston ke atas. Kalau nggak ada perubahan mol gas, pistonnya nggak gerak. Jadi cari yang koefisiennya jumlahnya sama. Kiri sama kanan. Jadi di kiri yang ini 1 koefisiennya jadi 2. Ini pasti ada kerja. Yang A bukan ya. Yang B 1 tambah 2, 3. Nah ini jawabannya. Karena di kiri 3, di kanan 3 juga. Kita lanjut. Pada keadaan standar, Cu berhasil menggas U2 menghasilkan CuO dan Cu2O. Entalpi pembentukan masing-masing reaksi. Oke. Ini kalian harus cari dulu persamaan termokimianya ya. Cu bereaksi dengan O2 jadi CuO. Oke. Berarti jadi CuO dan Cu2O ya. Ini 2 reaksi yang beda. Ada delta H-nya masing-masing. Cara cari delta H gimana? Yang kalor kali mol, Pak. Tuh, koefisien. Ini ya, intinya sih sebenarnya delta H produk, delta HF ya. Delta HF produk kurang delta HF reaktan. Jadi kalau misalnya delta HCuO
Berarti HFCuO di sini min 154. Koefisien 1 ya. Kurangi reaktan. O kan 0. Kurangin Cu. Cu juga 0. Jadi min 154 kilojoule per mol. Kalau delta siapa namanya? Cu2O. Ini 0 juga ya. Berarti ini minus 170 kilojoule per mol. Nah, reaksi 31,75 gram dengan gas oksigen berlebih menghasilkan kalor 63,2. Cuma menghasilkan 63,2 gram kilojoule. Masa Cu yang berarti gini ya, ini X min X kok X min X berapa tadi 31,75 per mr ya, ini X per 63,5 31,75 min X per 63,5. Ini kali min 154 ditambah kalinya jangan pakai X titik ya. Terus 1,75 min X per 63,5 kali minus 170. Ini sama dengan minus 63,5. Nah, ini nanti kalian dapat X-nya. Oke, aku solve aja ya di kalkulator. 63,5 154 tambah 1,75 min X per 63,5 kali minus 1. Oh, 63,2 ya. Salah. Chip out 86,51. Hah? Salah ya? Harusnya di bawah ya. Di bawah dari 31,75. Oh, aku salah nge-solve ini. Min 63,2 kali min 154. Panasnya nggak masuk ya. Di solve pun nggak dapet shift solve. Iya, dapatnya 86. Ternyata aku nggak salah ketik. Min 154, min 170. 63,2. Oke, ini gimana ya caranya? Menghasilkan kalor sebesar 63,2. Berarti kan benar. Benar ya. Nilai Q-nya itu negatif. X-nya udah dalam mol. Itu juga udah per mol.
Oh, salah di sini. Ini kan 2, ini 1. Ini dibagi 2. Ntar kita coba dulu sampai salah. Nah, dapat. X-nya itu adalah 19,05 gram. Kalau udah dapat X-nya, berarti yang jadi CuO itu yang ini kan? Berarti mol CuO adalah X per 63,5 sama dengan 19,05 per 63,5 mol, karena udah gram. Sama dengan berapa? Ya, hati-hati ya sama persamaan reaksi. Kalau enggak nanti nggak bisa dapat jawaban. 0,3 kali 3,5 tambah 16 karena CuO. 3,85 gram. Gitu ya. Oke. Kedua, tahu entalpi pembakaran gas ozon metan. Ya, Maaf, aku mau motong yang nomor 30 boleh. itu. Yang nomor 30 dia yang C itu salah karena ada liquid, Kak. Betul. Jadi liquid itu nggak dihitung. Ini kan jadi CO gas koefisien 1. Yang di kanan 2. Dari 1 mol gas jadi 2 mol gas. Berarti ada perubahan volume. Yang NH3 2 jadi 1. Ada perubahan volume juga. CaO tambah CO2. Nah, CaO solid. Solid juga nggak dihitung. Ini jadi koefisiennya 1. Di kanan nggak ada. Berarti awalnya ada 1 mol gas. Di akhir nggak ada gas. Semua jadi solid. Jadi ada perubahan mol gas. Jadi yang dilihat itu mol gas ya. Mol liquid sama mol solid nggak dihitung. Kak, kasih Kak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya tadi 32 ya. Gas ozon dan metanol CO2 dan air. Oke, ini sama ya. Tinggal di apa namanya? Sebenarnya ini pakai hukum Hess. Jadi pertama terus belajar reaksinya. Entalpi pembakaran metana. Jadi ya reaksi pembakaran. Jadi kayak gitu. Itu ada delta Hc-nya sekian. Nggak usah ditulis dulu. Tapi pembentukan standar ozon, HF ozon adalah itu. Jadi HF ozon itu adalah pembentukan ozon dari molekul penyusunnya. Molekul penyusunnya adalah siapa? O2. Jadi O3. Jadi kayak gitu ya. Kedua O2. Reaksi ozon dan metana menghasilkan CO2 dan air. Ozon dan metana menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, berarti berapa? Setarakan dulu ya. 2H2O, 2O. O-nya ada 4. 4/3. Itu berarti reaksinya adalah delta HF ozon. Ini dibalik ya. Jadi O3 jadi O3 3/2 O2. Terus CH4. Nah, terus ini disamakan ya jumlahnya. Berarti ini berapa? Supaya O2-nya bisa dicoret. O2-nya bisa dicoret 3/2 supaya jadi 2 kali berapa? 1,5 ya ini. Gini deh. Berarti ini dikali supaya jadi 2. Kali 4/3 ya. Ya enggak? 4, 2, 3. Jadi delta HF-nya dikali 4/3. Jadi ini 4/3. Ini jadi 2. Jadi 22 coret. Tinggal dijumlah. Nanti reaksinya jadi sama kan kayak yang ini.
CO2, 2H2O, 4/3O3 tambah CH4. Berarti delta H-nya, delta HF reaksi yang dicari adalah delta HC ditambah reaksinya dibalik. Minus kali 4/3 ya. 4/3 delta HF O2. Nah, ini tinggal dihitung. Jelas ya nomor 32. Jadi pokoknya diingatnya adalah kalau pembakaran berarti dibakar sama oksigen. Kalau pembentukan itu dibentuk dari atom yang paling sederhana, tapi bukan atom ya, molekul yang paling sederhana, sorry. Kalau atom kan O, kalau ini kan O2, ini molekul. Jadi dari molekul yang paling sederhana. Jadi kalau dibilang Al2O3, delta HF-nya adalah sekian. Ini reaksinya gimana? Al tambah O2, jadi Al2O3. Nah, ini kalian tinggal setarakan. 2, 3/2. Tuh. Jelas? Nomor 32. Oke, ini masih ada. Ntar kita lanjut aja di pertemuan selanjutnya, sekalian kita habisin. Lusa ya, jam 8. Ntar sekalian, ini kalau misal kalian ada mau punya soal lagi, boleh dibahas lagi. Aku juga ada soal, ini ya. Ntar ada satu lagi. UTS ya. Nah, ini ada soal UTS. Ini UTS offline kayaknya. Entah nih tahun berapa. Tahun 2018 ya. Nah, kalau soal UTS offline tuh begini. Ntar ini aku kirim juga di grup. Ntar boleh dicoba dulu sebelum kita bahas. Jadi nanti kalau ada yang bingung bisa dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk soal-soal yang tadi, ada pertanyaan dulu mungkin yang belum jelas? Nggak ada? Aku yang di nomor sebelumnya kalau nggak salah. Nomor berapa? Satu nomor sebelum. Ini? Bukan. Oh, bukan Kak. Yang tadi CU. CU. Ini? Bukan. Bukan. Yang tadi hitungan sih Kak. Ini? Satu nomor sebelum yang dibahas ini Kak. Ini kayaknya Kakak Oh, salah. dekat. Iya. Ini berarti, oh ini ya? Oh iya, ini. Nah, yang ini ya? Tadi kan Kakak Kenapa? ada hasil 0,3. Nah, itu 0,3 dari mana ya Kak? Bingung Oh, aku. 0,3 ini. Iya. Ini, dari hitungan ini ya. 19 bagi 6,3. Oh. 19,05 bagi 63. Setengah itu 0,3. Aku kirain nyari X di sini, makanya kayak dari mana. Oh, bukan. X-nya itu ini, jadi aku masukin. Tuh. Jelas ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin les hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi lusa. Gitu. Oke, kalau itu aku izin live ya teman-teman. Iya Kak, baik Kak. Yuk, makasih semua. Makasih Kak. Sama-sama.